ثم مؤلف هذا الكتاب ومؤسس هذا المعهد ومن استمع بهذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsahu lan ngusap sapa labisuhu wong kang nganggo muzah fi ghairi safari qasrin ing dalem liyane lunga kang kena ngosor salat. Mukiman kana iku mukim anane labis au musafiron utawa wong kang lelungan safaron kelawan lunga kosiron kang cendhek apa safar autawilan utawa adoh apa safar layubihu kang ora menangaken apa safar tawil al-qasra ing qasar oleh yamsahu yauman ing dalem sedina walailatan lan sawengi. Jadi ini waktu yang diperbolehkan oleh orang yang mengusap muzah. Waktunya berbeda-beda antara yang di rumah dengan yang bepergian, baik itu bepergian yang jauh ataupun bepergian yang dekat. Jadi di sini disebutkan bagi yang tidak bepergian, berarti di rumah, atau bepergian, tapi bepergiannya dekat, tidak sampai diperbolehkan mengqashar sholat, ataupun bepergiannya jauh, tapi karena suatu hal mengakibatkan tidak boleh mengqashar sholat juga, misalnya bepergiannya karena maksiat, maka boleh mengusapnya muzah hanya sehari semalam. Sehari semalam itu sifatnya utuh, jadi bisa dikatakan 24 jam. Kalau mulainya pagi misalnya, maka habisnya juga sampai batas besok pagi. Kalau dimulai sore juga sore. Bukan harinya yang dihitung tapi jamnya. Yauman walailatan. Wa fi safaril qasri lan ing dalem wong kang lunga kena nyendhek salat. Lahu iku tetep keduwe labis ayam saha utawi yen to ngusap sapa labis khufaihi ing mozai labis fihi ing dalem safar salasata ayamin ing dalem telu pira-pira dina bilaya liha kelawan pira-pira wengine salasah kamilatan kalih sampurna apa ayam lan layal. Kemudian kalau orang yang mengusap muzah itu keadaannya bepergian jauh, yang sudah diperbolehkan mengqashar sholat, maka orang tersebut bisa mengusap muzah 3 hari 3 malam secara sempurna. Jadi 24 kali 3. Kalau mulai pagi berarti ya nanti 3 hari sampai pagi, kalau mulai malam berarti ya nanti sampai malam hari yang ketiga. Itu waktu untuk diperbolehkannya mengusap muzah. Apakah setelah itu juga tidak boleh karena hanya 3 hari atau sehari, atau boleh? Jawabnya boleh, tapi harus dilepas lebih dahulu. Jadi kalau orang yang bepergian seperti ini sudah 3 hari, ketika batal wudunya, maka muzahnya atau sepatunya harus dilepas, kemudian mencuci kaki seperti biasa, seperti wudu biasa. Kemudian boleh dipakai lagi muzahnya, nanti kalau batal diulang lagi sampai 3 hari. Itu kalau yang safarul qasri. Kalau yang di rumah ya tetap sama.
1 hari 1 malam. Yang terakhir dibuka, kemudian berwudu, setelah berwudu bisa dipakai lagi. Kalau nanti batal juga diusap lagi. Itu bukan hari yang kedua, tapi hari pertama. Karena hitungannya setelah membuka muzah atau sepatunya. Sawaun iku podo takodama utawi ndisi apa ba'dul layali setengah wengi alal ayami ing atase pira-pira dina am ta'akhkhara utawa ngeri apa ba'dun. Di sini dijelaskan juga waktunya yang penting sempurna 24 jam. Apakah itu didahului dengan sebagian malam atau sebagian siang. Jadi tidak harus mulai pagi misalnya, tidak harus. Jam 12 siang boleh dimulai. Berarti nanti habisnya kalau yang sehari semalam ya jam 12 siang. Jam 12 siang besok kalau berwudu harus dilepas sepatunya. Itu pengertian bilayaliha kamilatan. Wahina idin lan arikalane yamsahu labisuhu fi ghairi safarin ila akhirih. Payustaratu mongko den syarataken fi jawazil mashi ing dalem wenange ngusap limuddatin maring mangsa saniyatin kang kaping pindho apa muddah apa ayang za'ahu yen to nyopot ing muzah sapa al mukimu wong kang mukim wa nahuhu lan sepadane mukim ba'da yaumin ing dalem sause sedina walailatin lan sewengi. Karena tadi sudah dijelaskan orang yang mengusap muzah itu ada yang sehari semalam dan ada yang 3 hari 3 malam sesuai dengan status orang yang melakukannya. Misalnya yang di rumah sehari semalam, kalau yang bepergian 3 hari 3 malam, maka disyaratkan agar orang tersebut boleh mengusap muzah yang kedua, hari kedua misalnya, maka dia harus mencopot muzah setelah sehari semalam. Jadi hanya dipakai sehari semalam, misalnya untuk sholat duhur, kemudian asar, maghrib, subuh. Nanti sholat duhur kudu dilepas, harus dilepas, dibasuh seperti biasa, kemudian muzahnya dipakai lagi. Nanti asar boleh, kalau akan berwudu tidak usah dilepas. Jadi waktu membasuh kaki diusap lagi. Itu sudah mulai awal hari pertama. Wal musafiru lan nyopot sapa wong kang lelungan safaro qasrin kelawan lunga kang kena nyendhek salat ba'da salasati ayamin ing dalem sause 3 pira-pira dina bilayaliha kelawan pira-pira wengine ayam. Kemudian kalau yang akan mengusap muzah kedua itu musafir yang bisa mengqashar sholat, maka setelah 3 hari 3 malam boleh melepas muzah. Harus, bukannya boleh, harus melepas muzah. Wudu biasa setelah membasuh kaki baru muzahnya dipakai lagi, kemudian mulai awal pemakaian muzah. Jadi nanti kalau masih dalam keadaan bepergian ditambah 3 hari, begitu seterusnya sampai 1 bulan boleh. Asal masih memenuhi syarat, kecuali kalau dia punya hadas besar. Kalau punya hadas besar tidak bisa, harus mandi dan mandi harus melepas muzah.
Wabtidaul muddati utawi kawitane mongso fihima ing dalem karone yaumun walailatun lan salah satu ayamin bilayaliha iku min nihayatil hadasi awet saking tutuke hadas ba'dal lubsi ing dalem sakwuse nganggo muzah. Tadi masih dibahas hanya jarak waktu antara mengusap muzah yang awal dengan yang terakhir itu sehari semalam. Yang kedua 3 hari 3 malam. Terus ini kapan sebenarnya permulaan orang tersebut dihukumi mengusap muzah? Kan tadi sebelum mengusap muzah harus berwudu secara sempurna, kakinya dibasuh, kemudian memakai muzah secara sempurna, baru itu kalau berhadas nanti bisa mengusap muzah. Di sini disebutkan permulaan dari mengusap muzah yang dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu min nihayatil hadasi ba'dal lubsi, dari habisnya hadas setelah memakai muzah. Jadi bukan dihitung dari memakai muzah setelah wudhu secara sempurna, bukan, tapi dihitung setelah dia hadas, kemudian pada saat hadas itu berwudu, wudunya mengusap muzah, itu permulaannya, karena nihayatul hadas ba'dal lubsi ya pada waktu seperti itu, bukan hadas yang pertama. Jadi hadas yang kedua tapi pada saat sudah memakai muzah. Berarti hitungannya tidak sehari semalam menggunakannya muzah, mungkin bisa 2 hari kalau memang sehari semalamnya tidak batal. Kalau itu. Jadi misalnya jam 4 gini berwudu sempurna, kemudian memakai muzah, berarti dia masih suci, punya wudu. Kemudian berjalannya waktu sampai sore malam misalnya, sholat maghrib dia masih punya wudu, tidak berwudu, juga masih tetap memakai muzah, tidak dilepas, sholatnya juga dipakai. Kemudian jam 9 hadas misalnya, jam 9 hadas dia tidak berwudu karena sudah selesai sholat isya, hadasnya tetap. Kemudian berwudu jam 2 misalnya, tapi dia tetap memakai muzah dari siang sampai malam itu tadi, muzahnya tetap dipakai, tidak dilepas walaupun keadaannya dia batal wudunya. Tapi karena tidak akan melakukan sholat ataupun membaca Al-Quran atau perkara-perkara lain yang membutuhkan wudu, dia tidak wudu. Wudunya nanti setelah jam 12, berarti itulah waktu permulaan mengusap muzah. Jadi jam 12 itu berwudu, kemudian muzahnya diusap. Jadi hitungan sehari semalam ya mulai jam 12 tadi. Bukan setelah batal sore, bukan. Atau jam 9 tadi misalnya. Tapi jam 12. Itu dihitung nanti sampai sehari semalam